Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di Sarang Ubdillah bersama kami Dr. Fadlur Rahman. Kita lanjut bahas soal UKM PPD. Oke, di sini ada pertanyaan. Ada soal maksudnya. Pertanyaannya adalah, sementara ini apa yang Anda lakukan terhadap pasien Anda? Jadi di sini ada pertanyaan, berarti di sini kita sepertinya sebagai dokter dan sedang ada pasien. Jadi pertanyaannya, sementara ini apa yang Anda lakukan terhadap pasien Anda? Pilihannya, A. Memberikan oksigen dan resusitasi cairan, B. Memberikan infus cairan kristaloid, C. Melakukan triase kegawat daruratan, D. Merujuk pasien ke ICU, E. Merujuk pasien ke spesialis terdekat. Aduh, ini pertanyaan lumayan ya. Kita baca soalnya dulu. Kalau seperti ini nggak bisa kita langsung pilih jawabannya. Kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, soalnya adalah, saat ini Anda adalah seorang dokter jaga IGD rumah sakit di sebuah tempat terpencil. Oke, udah ada kata kuncinya ya, dokter IGD tempat terpencil. Ada sebuah musibah di daerah tersebut. Anda sedang melayani 5 pasien dibantu dengan seorang perawat. Terdapat kabar bahwa akan ada 5 orang pasien lagi yang sedang dalam perjalanan menuju ke UGD tersebut. Kemudian Anda menghubungi dokter spesialis yang saat itu kebetulan sedang tidak bertugas. Pertanyaannya, sementara ini apa yang Anda akan lakukan terhadap pasien Anda? Pasien yang sedang baru akan dilayani itu 5 orang ya. Oke. Nah, kata kuncinya dokter IGD di tempat terpencil, rupanya di daerah tersebut sedang ada musibah kecelakaan. Dokter kebetulan lagi mau melayani 5 pasien, perawatnya cuma 1 orang. Ada kabar bakal datang 5 pasien lagi dalam perjalanan secara bersamaan. Jadi total pasien yang mungkin akan datang ke IGD adalah 10. Maka sementara ini apa yang akan Anda lakukan? Ayo teman-teman, pilih jawaban yang mana? Oke. Nah, jadi pada kondisi tersebut, untuk efisiensi dan meningkatkan angka keberhasilan perawatan, maka tindakan yang perlu dilakukan itu sebenarnya adalah melakukan triase kegawat daruratan. Karena pilihan A, memberikan oksigen dan resusitasi cairan, tidak tepat. Masa kita mau memberi langsung 5-5-nya seperti itu dengan tenaga cuma dibantu seorang perawat? Tidak. Memberikan infus cairan kristaloid juga bukan pilihan yang tepat. Merujuk pasien ke ICU, bagaimana caranya? Sedangkan itu di IGD rumah sakit terpencil dan kebutuhannya juga belum tentu dengan ICU. Merujuk, atau yang pilihan E, merujuk pasien ke spesialis terdekat. Sedangkan itu merupakan IGD rumah sakit yang sangat terpencil, tidak memungkinkan untuk melakukan perujukan ke spesialis seperti itu. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah melakukan triase kegawat daruratan. Jadi kalau kita lihat ini ada prioritas triase ya. Triase merah, kuning, hijau, hitam. Nah, triase yang merah itu merupakan prioritas utama. Jadi kita memilih pasien yang mana yang perlu segera kita tangani. Itulah yang kita sebut dengan triase. Kita memilah pasien yang mana dari 5 tersebut yang akan kita tangani segera. Nah, triase yang merah itu merupakan pasien yang memerlukan penanganan segera dan transport secepat-cepatnya. Nah, di sini pada kasus yang triase yang merah ini yang amat sangat mengancam nyawa ya. Mungkin dalam hitungan kalau menit, dalam hitungan menit, apabila detik sampai menit mungkin apabila kita tidak tangani mungkin akan mengakibatkan kematian. Nah, masalah yang biasa terjadi yaitu gangguan airway atau breathing, bahkan mungkin misalnya perdarahan yang banyak yang tidak terkontrol, atau penurunan kesadaran, atau masalah-masalah yang berat seperti shock atau hipoperfusi atau luka bakar yang amat sangat berat yang kalau kita tidak tangani segera bisa mengakibatkan kematian. Luka bakar yang sampai dengan trauma inhalasi. Nah, itu merupakan kategori-kategori yang red ya, prioritas utama. Nah, sedangkan yang yellow itu ini bisa agak lebih sedikit menunggu. Yang yellow ini
pasien yang penanganan dan transportnya dapat ditunda untuk sementara waktu ya. Misalnya luka bakar tapi tanpa gangguan airway, misalnya tanpa gangguan trauma inhalasi tadi, atau trauma tulang atau trauma sendi besar atau trauma yang multiple, fraktur multiple. Nah, itu bisa kita agak lebih sedikit menunggu karena itu yang tidak terlalu mengancam nyawa, atau trauma tulang belakang dengan atau tanpa kerusakan medula spinalis. Nah, yang hijau ini pasien-pasien yang penanganan atau bahkan transportnya dapat ditunda sampai dengan yang terakhir bisa, misalnya fraktur yang minor atau luka-luka yang kecil tanpa perdarahan aktif atau trauma jaringan lunak. Nah, itu bisa kita tunda. Nah, yang black itu yang sudah meninggal ya, yang akan meninggal atau sudah meninggal. Nah, ini yang memiliki luka yang bahkan menyebabkan yang mematikan, yang kalau kita tolong pun angka keberhasilannya mungkin tidak akan tinggi. Bedakan dengan yang merah. Yang merah itu masih ada harapan untuk apabila kita tangani dapat survive ya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal UKM PPD kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.